Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nahsya illa adlah wa la na'tamida illa qawlah wa la naqtadi illa bisunnati rasulih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin al-akrumin. Pada zaman Nabi atau zaman-zaman setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa kejadian Umar bin Khattab sebagai khalifah pada saat itu akan menghukum seorang wanita yang berzina tapi gila, dan si wanita ini dalam keadaan sedang hamil. Jadi pada saat itu Umar memerintahkan untuk merajam wanita tersebut dan melemparinya dengan batu, dan perintahnya harus sampai meninggal. Itu perintah dari khalifah pada saat itu. Akan tetapi Imam Ali alaihissalam melarang Umar untuk melakukan hal tersebut dengan beberapa dalil. Yang pertama, karena wanita itu gila. Yang kedua, karena wanita itu sedang dalam keadaan hamil dan janin dia sedang membawa seorang calon bayi. Kata Imam Ali, rufi al-qalam an arba'in, bahwa yang namanya hukum, yang namanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diangkat karena 4 perkara. Yang pertama, karena dalam keadaan belum balik. Yang kedua, dalam keadaan tertidur. Yang ketiga, karena dalam keadaan orang itu dalam keadaan gila. Dan wanita ini gila sehingga tidak bisa diterapkan hukum kepadanya. Itu yang pertama, kata Imam Ali. Yang kedua, wanita ini sedang dalam keadaan hamil dan si bayi itu tidak berdosa atas perbuatan orang tuanya, sehingga tidaklah layak seorang yang tidak berdosa itu dibunuh, ya begitu, dengan beberapa dalil. Kemudian Umar pada saat itu menerima pendapat dari Imam Ali dan kemudian mengatakan, laula Ali lahalaka Umar, kalau bukan karena Ali maka celakalah Umar. Kata-kata ini sering diulang oleh Umar ketika ada Abu Sa'id Al-Khudri, kalau tidak salah, saya agak lupa, itu datang, dia mengatakan ada 3 hal. Aku memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah. Yang kedua, saya menyenangi fitnah, uhibbul fitnah. Wah, Umar pada saat itu mendengar itu, dia langsung berdiri dan mengatakan, ya adu Allah, wahai musuh Allah, apakah engkau akan menyatakan kekafiran setelah engkau beriman? Lalu dia berdiri sambil menghunus pedangnya seakan-akan mau memenggal Abu Sa'id pada saat itu. Saya tidak tahu kenapa zaman itu orang sangat gampang dan mudah untuk menghunus pedang. Sama mungkin juga dengan sekarang itu sangat mudah untuk melabeli orang lain. Kalau dulu senjatanya adalah pedang, sekarang senjatanya itu adalah lisan. Nah, Umar pada saat itu marah, tapi dicegah oleh Ali. Oh betul, katanya, ini Abu Sa'id itu betul, dia berkata betul. Nah, karena yang berkata Imam Ali dan Umar ingat bahwa Rasulullah pernah mengatakan ana madinatul ilmi wa aliun babuha, dia ingin tahu sih apa sih yang menyebabkan Ali membela orang tersebut dan kemudian mengatakan itu. Kata Ali, betul, dia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah. Dia punya harta, dia punya anak, dia punya istri. Sementara Allah kan tidak punya itu, tidak punya anak, tidak punya istri. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak memiliki siapapun, artinya tidak ada yang sekufu atau yang tidak ada bersama dengan dia. Kalau sekiranya ada yang bersama dan ada yang dimiliki atau yang memiliki Allah, maka kita jadi orang musyrik begitu. Itu yang pertama. Oh betul, kata Umar.
Yang kedua, kata Imam Ali lagi, ana uhibbul fitnah, betul katanya. Yang dimaksud fitnah di situ apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa sesungguhnya anak, harta itu adalah fitnah. Dari fitnah itu bermakna ujian dan cobaan, bukan dalam arti fitnah membuat berita yang tidak benar atas orang lain. Itu makna yang lain dari fitnah. Nah, mendengar penjelasan Imam Ali itu, Umar kemudian mengatakan, laula Ali lahalaka Umar, kalau bukan karena Ali lahalaka Umar. Ini dua kisah, dan sebenarnya kalimat laula Ali itu juga katanya dalam beberapa riwayat diucapkan juga oleh khalifah pertama dan diucapkan juga oleh khalifah yang kedua. Artinya apa? Yang pertama, bahwa para sahabat itu tidak semuanya memahami makna dan isi dari Al-Quran itu sendiri. Bahkan ada sahabat yang salah memahami Al-Quran, dan karena salah memahami Al-Quran itu dia menghukumi sesuatu yang justru bertolak belakang dari Al-Quran. Misalnya apa? Ada di antara sahabat yang menghukumi bolehnya seorang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminum minuman keras. Misalnya saja dalam surat Al-Maidah ayat 93 itu ya, Allah mengatakan, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fima ta'imu. Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari apa yang mereka makan dahulu. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat, selagi mereka masih beriman, bertakwa dan beriman dan beramal soleh. Summa taqaw wa amanu summa taqaw wa ahsanu. Kemudian mereka bertakwa dan beriman kepada Allah, kemudian juga mereka bertakwa dan berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan di antara para sahabat mengatakan begini, boleh katanya meminum minuman keras, bir, dan itu jelas bertolak belakang dengan ayat-ayat Al-Quran, innamal khamru wal maisir rijsun min amalis syaitan. Nah, di antara sahabat siapa yang menghalalkan itu? Ada namanya Ibnu Qudamah dan Amr bin Ma'abdi Al-Karabi. Itu yang menghalalkan minuman keras. Itu sahabat, ya, bukan orang zaman sekarang ini. Artinya sahabat itu artinya orang yang paling tidak dia hidup sezaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi pemahamannya tentang Al-Quran sedemikian terbatas sehingga bisa saja terjadi mereka menghukumi sesuatu dengan sesuatu yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Dari dua kisah ini memang kita bisa mengambil beberapa kesimpulan bahwa tidak semua sahabat yang hidup pada zaman Rasul itu mengetahui makna dan tafsir dari Al-Quran secara keseluruhan. Ada yang mungkin paham satu ayat tapi tidak paham yang lain. Sekiranya tahu seluruh ayat, maka tidak terjadi misalkan menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya mereka tahu tentang asbabun nuzul ayat ini, ayat yang surat Al-Maidah ayat 93, maka tidak mungkin keluar hukum halalnya minuman keras. Itu karena apa? Karena ketidaktahuan. Umar juga sama, seorang sahabat yang dalam sejarah dikatakan dekat dengan atau menjadi sahabat besar, itu juga tidak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Quran. Artinya apa? Pemahaman orang tentang Al-Quran itu tidak seragam, tidak semuanya sama. Ada yang sangat tahu, ada yang tahu, ada yang tidak tahu, dan ada yang sangat tidak tahu. Oleh karena itu Al-Quran mengatakan apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah oleh kalian ahla dzikri, ahli Al-Quran, jika kamu tidak mengetahui. Al-dzikru di situ maknanya adalah dalam beberapa tafsir disebut sebagai Al-Quran. Jadi artinya apa? Tanyakan kepada ahli Quran jika kamu tidak mengetahui. Apalagi zaman sekarang gitu, ketika hidup kita itu jaraknya jauh dengan jarak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berkaitan dengan hal-hal yang dengan Al-Quran itu kita tidak mengetahui. Apalagi
di kita sekarang ini adalah bahasa kita sebagai bahasa ibunya itu adalah bukan bahasa Arab. Nah, yang mereka saja para sahabat itu hidup pada zaman Nabi, bahasa yang jelas bahasa Arab itu tidak mengerti Al-Quran. Misalnya Umar tadi tidak mengerti apa makna fitnah, kemudian Umar juga tidak tahu tentang sesuatu yang dimiliki oleh manusia, tapi sesuatu yang dimiliki oleh manusia tapi tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala misalkan. Nah, satu lagi, wa ana usolli bila wudu, kata Abu Sa'id, dan saya sholat tanpa wudu. Bagaimana katanya sholat tanpa wudu? Ini menyambung yang tadi. Iya, kata Imam Ali, sholat tanpa wudu itu dia bersolawat kepada Nabi, dan untuk solawat kepada Nabi tidak usah pakai wudu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan ketika kita mengucapkan kata itu ketika mendengar nama Rasulullah, maka kita tidak usah pakai wudu. Nah, itu tadi. Jadi Umar tidak mengerti tentang hal itu. Artinya apa? Di antara para sahabat ada yang tahu, ada yang tidak tahu, ada yang sangat tahu. Nah, di antara sahabat-sahabat yang tahu itu yang disebut oleh Al-Quran sebagai ahlu dzikri, yang mengetahui Al-Quran. Dan Al-Quran itu kata ayat di pertengahan itu la yamassuhu illal mutahharun, surat Al-Waqiah kalau tidak salah. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali yang disucikan, al-mutahharun, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang bersuci. Nah, nanti beda dalam pemaknaan dan tafsir, tapi dalam pemaknaan yang saya pahami itu adalah yang disucikan. Dan yang disucikan itu adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Aku tidak Allah berkehendak untuk menjadikan kalian ahlul bait sesuci-sucinya dan membersihkan sebersih-bersihnya. Wa yutahhirakum tathira. Jadi apa? Yang bisa menyentuh Al-Quran itu adalah orang yang disucikan. Dan yang disucikan dalam Al-Quran itu adalah ahlul bait. Dan ahlul bait itu kata Imam Ja'far Shadiq, nahnu ahlul dzikri, kamilah ahli dzikir. Maka apa? Bertanyalah kepada ahlul bait, bertanyalah kepada orang yang mengerti Al-Quran, yaitu ahlul bait, jika kamu tidak mengetahui. Karena apa? Mereka yang mengetahui Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya dalam beberapa riwayat misalkan berkaitan dengan Imam Ali alaihissalam, Rasul menyebutkan banyak riwayat bahwa pertama misalkan Aliyun ma'al Qur'an wal Qur'an ma'ali duru haisumadaro. Ali itu bersama dengan Al-Quran dan Al-Quran itu bersama dengan Ali. Berputarlah kalian kemana saja dan ikuti Ali kemana saja dia berputar. Artinya apa? Ya, kita harus mengikuti dan bertanya kepada Imam Ali karena dia bersama Al-Quran. Nah, ma'iyah itu kebersamaan dengan Al-Quran itu yang menjadikan Al-Quran dimiliki rahasianya oleh Imam Ali alaihissalam. Kemudian riwayat yang masyhur itu disebutkan juga ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah ahli kotanya ilmu, kata Rasulullah, dan Ali adalah pintunya. Faman aradal Madinah faliyatiha min babiha. Barang siapa yang ingin mengenal atau mendapatkan ilmu, maka datanglah dan masuki melewati pintunya. Dan pintunya adalah Ahlul Bait yang digambarkan sebagai Imam Ali. Jadi Al-Quran, jika kita ingin tidak tahu atau jika kita ingin memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya, maka kita harus bertanya kepada ahlinya. Dan ahlinya itu adalah Ahlul Bait. Karena apa itu tadi? Karena tidak semua orang memahami Al-Quran. Even orang yang hidup pada zaman Rasulullah SAW dengan budaya bahasa yang mereka hidup dengan bahasa Arab sehari-hari gitu ya. Apalagi kita yang tidak mengetahui bahasa Arab sebaik dengan orang-orang Arab itu sendiri. Nah itu. Kemudian sifat dari Al-Quran itu sendiri kata Imam Ja'far Shadiq, kata Imam Ali, ini riwayatnya ada beberapa sumber. Innal Qur'an zahiruhu anik wa batinuhu amik, la tafna ajaibuhu wa la tanqadi ghoraibuhu wa la takshifu dhulumat illa bihi
bahwa sesungguhnya Al-Quran itu apa? Zahirnya itu, lahiriahnya itu unik. Anik itu ya bisa dimaknai unik. Anik itu lembut. Wa batinuhu amik, dan batinnya itu amik, sangat dalam. Kata Imam Malik dalam riwayat yang lain bahwa Al-Quran itu memiliki 7 batin, dan masing-masing memiliki 7 kedalaman tersendiri. Artinya apa? Ya Al-Quran itu sangat dalam gitu. Zahiruhu anik wa batinuhu amik, dan batinnya itu sangat dalam. La tafna ajaibuhu wala tanqadi ghoraibu, tidak akan sirna keajaibannya, dia akan selalu muncul. Makanya ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan rahasia-rahasia yang baru dari Al-Quran. La tafna ajaibuhu, karena apa? Tidak akan sirna keajaibannya, wala tanqadi ghoraibu, dan tidak akan sama hilang keunikannya. Wala takshifud dhulumatu illa bihi, dan tidak akan terbuka kegelapan itu kecuali dengan kita memahami Al-Quran. Nah itulah kita penting mempelajari Al-Quran dan memahami Al-Quran itu dengan baik, supaya kita mampu menyelami keunikan Al-Quran, mampu menyelami batiniah Al-Quran, dan mendapatkan keajaiban serta menghilangkan kegelapan dalam diri kita. Nah itu kenapa kita perlu kepada tafsir ya. Kita perlu pada penjelasan itu supaya kita dekat dengan makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya Allah ingin apa sih dengan ayat-ayat yang diturunkan kepada kita? Misalkan surat Al-Ikhlas, saya pernah baca sebuah riwayat bahwa surat Al-Ikhlas itu diturunkan bukan untuk umat pada zaman Rasul, tapi untuk umat akhir zaman. Kenapa surat Al-Ikhlas diturunkan untuk umat akhir zaman, bukan untuk umat yang pada saat itu? Nah, itu tentu ada makna-makna yang terkandung yang hanya bisa dipahami oleh umat akhir zaman. Artinya makna-maknanya itu terus mengalami perbaikan, mengalami penambahan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan itulah mengapa kita perlu kepada tafsir, penjelasan tentang Al-Quran. Apa sih makna tafsir itu? Ini kita akan menjadikan beberapa istilah teknis ya. Istilah teknis berkaitan dengan bagaimana kita memahami makna Al-Quran itu ada banyak, yaitu ada bayan, itu penjelasan ya, ada tafsir. Nah, nanti mungkin dalam ulumul Quran para mahasiswa bisa mendapatkan apa sih bedanya tafsir, takwil, tadabbur, dan yang lain sebagainya. Jadi ada al-bayan, itu penjelasan, ada tafsir, kemudian ada takwil dan tadabbur. Nah, yang paling populer itu adalah tafsir. Jadi tafsir itu apa? Nah, tafsir itu secara umum mengandung 3 makna, yaitu yang pertama upaya memahami makna dan kandungan Al-Quran. Itu tafsir. Jadi ketika kita baca, kita berupaya memahami ini maknanya apa sih? Misalkan wala taqrabus sholat wa antum sukara, jangan mendekati sholat sementara engkau dalam keadaan mabuk. Itu nanti dalam beberapa makna justru kita harus datang kepada Allah dalam keadaan, dalam tanda petik, dalam keadaan mabuk. Mabuk itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara umum kita harus memahami wala taqrabus sholat wa antum sukar. Jangan mendekati sholat engkau dalam keadaan mabuk. Nah, itu harus dipahami. Kemudian ada ayat-ayat lain yang ya mungkin pemahamannya bisa sangat berbeda atau salah dipahami pada zaman terdahulu dan berbeda dengan pada zaman sekarang. Nah, itu perlu pemahaman-pemahaman yang baru. Misalkan ayat tentang zakat, ayat tentang wakaf. Sekarang orang wakaf itu atau zakat itu dengan kondisi teknologi sekarang itu bagaimana? Misalnya zakat harus ada ijab qabul. Bagaimana ijab qabulnya ketika kita berwakaf atau sedekah dan infak dengan menggunakan handphone? Kan tidak ada ijab qabulnya secara fisik. Nah, itu nanti dalam pembahasan fikih mungkin ya, seperti itu. Jadi tafsir itu adalah
upaya memahami makna dan kandungan Al-Quran. Karena tadi Al-Quran itu zahiruhu anif wa batinuhu ami, ya, supaya makna-maknanya itu keluar dan mendapatkan sesuatu yang baru yang sesuai dengan zamannya. Nah, itu yang penting. Kenapa? Kalau Al-Quran tidak ditafsirkan secara progresif atau secara kekinian, maka Al-Quran itu ya sudah lama ditinggalkan oleh manusia gitu. Kenapa? Ya maknanya ya tadi, kemajuan teknologi sekarang itu membuat segala sesuatu menjadi sesuatu yang berbeda. Tadi dalam urusan dagang kan harus ada ijab kabul, ada apa gitu dan lain sebagainya. Nah, itu tidak terjadi secara, artinya terjadi itu tapi dengan cara yang berbeda. Nah, itu nanti secara Qur'ani dan secara fikihnya bagaimana. Nah, itulah yang harus diinikan dalam pemaknaan tafsir Al-Quran. Jadi tafsir itu maknanya adalah upaya memahami makna dan kandungan dari Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, tafsir itu adalah ilmu yang digunakan untuk memahami makna dan kandungan. Jadi tafsir itu adalah ilmu, ada tafsir Al-Quran, ada ulumul Quran, ilmu tentang Al-Quran, itu tentang Al-Quran. Ada ilmu tafsir, jadi bagaimana supaya memahami Al-Quran dengan koridor yang baik dan benar, itu ada ilmu tafsirnya. Nah, itu dengan menggunakan cara berpikir dan logika yang rapih. Nah, itu harus dipelajari. Jadi ilmu yang dipahami, yang digunakan untuk memahami makna dan kandungan, itu ada rumus-rumusnya sehingga kita bisa memahami Al-Quran itu dengan baik dan benar. Nanti kita akan rekomendasikan buku dari Syekh Muhsin Qoroati. Itu ada cara yang unik dari beliau yang bisa kita pakai untuk memahami Al-Quran, dan nanti saya akan pergunakan metode beliau itu dalam tafsir kita atau dalam pelajaran kita. Nah, makna yang ketiga adalah hasil-hasil pemahaman terhadap makna dan kandungan Al-Quran. Misalkan ini ya, kelihatan ya, ini adalah tafsir Al-Mu'in. Tafsir Al-Mu'in itu adalah hasil pemaknaan dari siapa penulisnya itu, Muhammad Huwaidi. Muhammad Huwaidi itu menuliskan pemahamannya tentang Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran dalam buku dan dinamain tafsir Al-Mu'in. Kemudian ada lagi misalkan ini Tanwirul Mikbas. Tanwirul Mikbas itu ini tafsir yang diinikan, dimansub atau disandarkan kepada Ibnu Abbas. Jadi tafsir-tafsir Ibnu Abbas berkaitan dengan ayat Al-Quran itu dikumpulkan dan dijadikan sebuah tafsir. Dan ini adalah pemaknaan tiap orang terhadap makna dan kandungan Al-Quran. Dan orang bisa berbeda-beda pemahamannya, dan itu tidak salah gitu ya. Jadi orang bisa menuliskan makna-makna itu dengan Al-Quran asal memiliki kapasitas keilmuan yang baik ya. Nanti kita ada beberapa, misalkan bahasa Arabnya jelas, untuk memahami Al-Quran itu ya bahasa Arab diperlukan, baik nahwu, soroh, balaghah, badi, ma'ani dan lain sebagainya, itu perlu untuk memahami Al-Quran. Yang kedua adalah kebersihan hati, lurusnya akal dan pikiran. Nah, itu bisa diinikan ininya. Nah, kita nanti akan belajar untuk menuliskan juga. Nanti di tes di akhir saya ingin para mahasiswa ini menuliskan pemahaman tentang kandungan ayat Al-Quran. Jadi maknanya apa? Tadi satu, memahami makna tafsir itu adalah memahami makna dan kandungan dari Al-Quran, gitu ya. Di ini sudah ada nih di mana? Nanti juga bisa diinikan di modulnya, dan saya bagikan gitu ya. Kemudian juga yang kedua itu adalah tafsir itu adalah ilmu yang digunakan untuk memahami makna dan kandungan Al-Quran. Yang ketiga, hasil pemahaman terhadap makna dan kandungan dari Al-Quran. Ya, itu ininya. Nah, perangkat analisis dalam tafsir. Jadi apa saja sih yang bisa atau yang biasa dipergunakan dalam memahami tafsir dalam Al-Quran. Itu ada beberapa perangkat atau analisis biasanya. Yang pertama itu adalah bil ma'sur. Jadi Al-Quran itu ditafsirkan dengan ayat lagi, atau ditafsirkan ayat ditafsirkan dengan riwayat.
Misalkan ayat tadi yang la yamassuhu illal mutahharun atau fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu ditafsirkan dengan ayat lagi. Siapa sih yang dimaksud dengan ahlu dzikri? Yaitu orang yang bisa menyentuh Al-Quran. Kata Al-Quran apa? La yamassuhu illal mutahharun. Yang bisa menyentuh Al-Quran itu adalah yang disucikan, bukan yang suci, tapi yang disucikan. Siapa yang disucikan dalam Al-Quran? Itu ayat tathir, innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Nah, itu jenis dari tafsir bil ma'sur. Tafsir bil ma'sur itu adalah tafsir dengan menyandarkan tafsirannya itu dengan menyandarkan kepada riwayat, baik itu ayat dengan ayat atau ayat dengan riwayat. Ya, misalkan tafsir Al-Mu'in itu menjelaskan tentang ayat 72 dari surat Al-Isra misalkan. Wa ma kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Nah, ini ada anekdot berkaitan dengan ayat ini. Nanti mungkin dalam kesempatan yang lain kita bisa ceritakan. Wa man kana fi hadhihi a'ma, barang siapa yang di dunia ini buta, fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila, maka dia juga dalam keadaan buta di akhirat. Jadi siapa di dunia ini buta, di akhirat juga akan buta. Nah, maksud buta itu apa sih? Nah, itu dijelaskan dengan sebuah atau beberapa riwayat dari Nabi, misalkan syarrul amal qalb, bahwa yang dimaksud dengan buta di situ bukan buta matanya. Kalau tidak salah dalam sebuah konferensi ini pernah terjadi dialog antara Mufti Saudi dengan Syekh Kashiful Ghita, kalau tidak salah. Beliau mengatakan bahwa orang-orang ini kita harus menafsirkan Quran itu dengan secara tekstual, tidak boleh menafsirkan atau menakwilkan. Oh iya katanya, lalu bagaimana dengan surat Al-Isra ayat 72 ini, siapa yang di dunia buta maka di akhirat buta. Nah, kebetulan yang muftinya itu adalah Bin Bas, dan Bin Bas itu buta. Berarti antum ini adalah orang yang celaka di dunia dan akhirat, katanya begitu ya. Nah, itu bukan begitu katanya maksudnya gitu ya. Jadi kita mulailah. Nah, itulah yang disebut dengan tafsir. Jadi ketika kita menjelaskan a'ma di situ seperti apa, maka itu kita sudah menginikan tafsir, bukan dalam bukan menafsirkan secara tekstual. Jadi harus ditafsirkan dengan banyak gitu ya. Yang kedua adalah tafsir bil ra'yi, dengan menggunakan akal dan pikiran. Saya pikir semua juga menggunakan akal dan pikiran ya. Tidak mungkin kita memahami Al-Quran itu tanpa akal dan pikiran. Tapi mungkin maksudnya di situ akal dan pikiran itu ya tadi mungkin logika, ilmu dan ijtihad. Tapi tetap nanti akan kembalinya juga kepada riwayat dan lain sebagainya. Mungkin nanti ada metode penafsiran dengan ilmi ya. Misalkan yang dilakukan oleh Maurice Bucaille, apa judul bukunya itu, Teks Bible dan Sains Bible dan Al-Quran. Nah, itu metode yang dia lakukan itu dengan menggunakan penggunaan ilmu. Nah, ini yang terjadi juga sekarang itu, bahwa itu dicocok-cocokkan dengan ini. Nah, setiap metode dapat berlaku bisa dua ini ya. Nah, contoh tafsir bil ma'sur tadi saya sudah jelaskan, jenisnya juga sudah ini. Nah, tafsir bil ra'yi itu ada beberapa banyak jenisnya dengan menggunakan akal dan pikiran. Nah, itu banyak juga. Misalnya hal-hal yang berkaitan dengan sains, misalkan kata alaq di sini, apa sih makna alaq itu? Karena nanti dalam pertumbuhan itu alaq itu bisa banyak macamnya maknanya, dan proses tumbuhnya janin itu juga beragam dengan nama yang berbeda-beda. Nah, itu bisa dijelaskan juga dalam ini. Nah, ini contoh tafsir bil ra'yi dalam tafsir Jalalain. Nah, tafsir-tafsir yang lain ada tafsir Al-Qurtubi, ada Al-Jalalain, ada Al-Baitawi. Nah, kemudian pengertian dan metode tafsir.
Metode adalah cara, maka metode tafsir adalah cara menafsirkan dari segi penulisan. Nah, dari segi penulisannya metode tafsir itu ada 4. Metode tafsir tahlili. Tahlil itu analisis ya, menyampaikan secara lengkap analisis yang panjang dan menjelaskan persoalan dari berbagai aspek. Nah, ini agak susah juga karena itu membutuhkan banyak keahlian ya, dan itu harus jama'i, tafsirnya tafsir jama'i. Lipi dulu pernah menuliskan tafsir, dan tafsirnya memang pendekatannya kepada tafsir ilmi. Mohon maaf, saya minum dulu. Ya, tahlil, ada analisis yang lengkap. Ya, analisis yang panjang dan menjelaskan persoalan dari berbagai aspek, dan ini sangat susah mungkin ya, karena harus dilakukan secara berjamaah. Kemudian ada metode tafsir ijmali. Tafsir ijmali adalah metode menafsirkan Al-Quran dengan ringkas dan global. Jadi misalkan kebanyakan seperti tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Abbas, tafsir Al-Mu'in, itu adalah tafsir-tafsir ijmali, hanya menjelaskan atau menginikan kata saja. Misalkan kata dolla itu apa sih maknanya? Di sini dituliskan aja zahaba. Padahal makna dolla itu berbagai macam. Nah, saya ada tayangan juga di YouTube itu berkaitan dengan mufradat Al-Quran. Itu silahkan diikuti juga nih untuk menambah pengetahuan bahwa kata dolla itu ada berbagai makna. Salah satunya adalah kecintaan. Nah, itu bisa dicek ininya. Nah, metode tafsir ijmali itu hanya global saja gitu ya. Tapi itu mendekatkan kita kepada satu step lebih dekat kepada pemahaman Al-Quran. Nah, itu bisa juga diinikan. Kemudian metode muqaran. Metode muqaran itu adalah perbandingan. Nanti juga kita akan mencoba membandingkan, misalkan apa sih makna alhamdu menurut tafsir Al-Amsal fi tafsiril Quran. Kemudian tafsir Al-Mizan, makna alhamdu. Pujian itu maksudnya apa? Alhamdu itu dalam tafsir Mizan, tafsir Al-Amsal, tafsir Nur, tafsir Fitril Quran, dan tafsir-tafsir yang lain. Jadi membandingkan penafsiran-penafsiran. Misalkan tentang makna Ahlul Bait. Makna Ahlul Bait juga itu memiliki pandangan dan ini yang berbeda-beda gitu ya. Jadi, nah itu kita perlu ini supaya kita saling memahami. Ini maknanya apa sih yang dimaksud Ahlul Bait menurut mazhab Ahlus Sunnah atau menurut mazhab Syiah misalnya, itu maknanya apa? Saya sedang menunggu juga sebuah buku Ahlul Bait baina fi at-tafsirain Ahlus Sunnah wa Syiah. Jadi Ahlul Bait menurut pemahaman tafsir Ahlus Sunnah dan Syiah, itu bedanya apa sih? Nah, dari perbedaan itu kita mencoba untuk memahami dan mendekatkan. Jadi pendekatan itu bukan untuk menyamakan, muqaran itu untuk menyamakan, tapi untuk membandingkan dan memahami perbedaan yang ada, gitu ya. Kemudian metode maudhu'i. Metode maudhu'i itu ada secara tematik, misalnya berkaitan dengan apa sih hukumnya MLM. Itu nanti pendekatan juga secara fikih ya. Multi level marketing atau operasi plastik pakai tato. Nah, itu ayatnya dikumpulkan, hadisnya dikumpulkan, kemudian dibahas satu demi satu. Nah, itu disebut dengan metode maudhu'i atau menggunakan tafsir tematik ya. Nanti juga mungkin kita ini kan tema apa misalkan dalam ayat atau pelajaran tafsir yang kita sudah pelajari. Nah, itu adalah metode tafsir. Metodenya mau tahlili, ijmali, muqaran atau maudhu'i. Nah, ini ada penjelasan-penjelasannya, bisa dibaca dan dipelajari. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusikan dan bisa kita sama-sama saling melengkapi. Ya, ini metode tafsir muqaran. Terus ke bawahnya metode tafsir maudhu'i tematik, ini yang terakhir. Nah, ini beberapa tafsir juga sudah kita ada beberapa ya buku-bukunya yang bisa kita pelajari.
Nah, kemudian pendekatan tafsir. Pendekatan tafsir itu artinya bagaimana sih orang itu mendekati sebuah ayat, satu ayat itu bisa didekati dengan berbagai corak. Ada corak fikih, corak falsafi, ada corak isyari, corak ilmi. Jadi kalau fikih ya biasanya pembahasannya tentang fikih. Jadi ayat misalkan alhamdulillahirabbil alamin, secara fikih apa sih? Ada ndak hukum fikih di dalam alhamdulillahirabbil alamin? Itu pasti ada, karena kata Imam Khomeini, kudisasiruh, setiap ayat Al-Quran itu mengandung hukum-hukum, dan hukum itu berkaitan dengan fikih. Apa sih corak fikih atau secara fikih dari alhamdulillah? Fikihnya bagaimana? Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti apa? Nah, itu pendekatan fikih. Nah, nanti kita punya ada tafsir Kanzul Irfan fi tafsiril Quran. Jadi pendekatannya fikih. Ada Ayatul Ahkam Ali As-Sabuni. Kemudian ada Al-Jami' li Ahkamil Quran. Itu Zamakhsyari kalau tidak salah ya. Itu fikih, corak fikih dari tafsir Al-Quran. Jadi segala sesuatu didekatinya dengan pendekatan fikih. Ini hukumnya apa? Nah, apa yang bisa didapat dari ayat ini misalkan. Nah, ini juga sedang saya ajarkan di pesantren saya di Bawah Salam. Ya. Kemudian ada corak isyari. Isyari itu batini. Jadi secara tasawufnya apa? Saya misalkan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Itu apa namanya? Kalau ayat Al-Qur'annya itu faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, itu ada pembahasan isyari. Apa sih yang dimaksud dengan misal tadi riwayat sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi? Apa maksudnya sholatlah, puasalah karena melihatnya dan berbukalah setelah melihatnya? Nah, itu menarik pembahasan itu. Apa maksud riwayat ini? Artinya misalkan puasalah ketika kamu ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbukalah ketika kamu sudah melihat. Nah, itu isyari. Tafsirnya ada banyak, ada Lataiful Isyarat, ada Bayanus Sa'adat, ada Ruhul Ma'ani, ada ya banyak lah. Nanti kita tunjukkan tafsir-tafsirnya karena nanti ditafsir di Ulumul Quran yang perlu. Ya, kemudian ada corak falsafi. Corak falsafi itu ya pendekatnya secara filsafat. Misalnya tafsir Al-Mizan fi tafsiril Quran, itu ada bahsun falsafi. Bahsun falsafi misalkan ini ya. Ada bahsun falsafi. Bahsun falsafi itu biasa di tafsir Al-Mizan. Misalkan ada bahsun riwai. Ini pembahasan secara riwayat. Kemudian ada bahsun falsafi. Ada bayan, kemudian ada ya pokoknya ada di tafsir Al-Mizan itu ada biasanya ada penjelasan bahsun falsafi, karena Mizan itu dikenal sebagai salah satu tafsir yang pendekatannya secara filsafat itu sangat kental. Kemudian ada corak ilmi, pembahasan secara keilmuan. Nah, itu pendekatan-pendekatan keilmuan ya dalam penafsiran. Nah, itu sedikit tentang ya pendahuluan tentang tafsir Al-Quran dan beberapa corak dari ininya. Nah, kemudian bagaimana kita akan belajar tentang tafsir Al-Quran ini? Iya, kita akan mencoba nanti misalkan untuk mempelajari mufradat Al-Quran. Jadi saya harap nanti para siswa, para santri, para mahasiswa ini untuk mencatat kalimat-kalimat. Ini saya sering salah antara kalimat dalam bahasa Arab dengan kata dalam bahasa Indonesia. Kata dalam bahasa Indonesia yang tidak diketahui. Misalkan tidak tahu sirot, ya tulislah sirot, kemudian nanti dibuat sebuah tabel, nanti saya akan berikan contohnya dalam pelajaran kita, itu maknanya apa. Kalau semuanya tidak tahu, tulis semuanya tidak tahu.
yang tidak tahunya itu dituliskan. Dan ini kan artinya. Kemudian allazina, apa arti allazina? Nah, itu mufradatnya kita dituliskan yang tidak tahu, sehingga lama kelamaan itu harus dikuasai ya, mufradatnya dikuasai dengan baik. Dan kalau bisa ambil cantolan itu untuk memudahkan mengingat. Nanti kita akan coba beberapa teknik untuk mengingat secara mudah. Nah, itu mufradat. Kemudian kalau ada asbabun nuzul seperti di pendahuluan yang pertama itu, ya kita ini kan asbabun nuzulnya supaya kita pahamnya ayat ini latar belakangnya apa. Walaupun mungkin asbabun nuzulnya ada beberapa, nah itu kita coba ini kan. Kemudian ada lagi misalkan pembahasan secara nahwiyah. Mungkin nanti ada beberapa hal yang menarik untuk dijadikan pembahasan secara nahwiyah. Jadi secara gramatika bahasa Arabnya seperti apa. Kemudian ini point of view. Setiap ayat yang nanti ini kan saya akan coba point of view-nya apa. Dan itu akan cenderung kembali kepada kita masing-masing sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan sudut pandang yang kita pakai. Nanti kita akan ini kan point of view-nya itu seperti apa. Misalkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita akan menggunakan 5W 1H. 5W itu ya what, why, when, who, satu lagi when ya, apa, kapan, di mana, seperti apa, dan how. Satu lagi how, seperti apa sih. Nah, itu nanti untuk mengembangkan pemahaman kita tentang satu ayat Al-Quran. Misalkan di kata as-sirat. Di kata as-sirat itu kita bisa kembangkan as-sirat itu apa, as-sirat itu bagaimana, seperti apa, kapan terjadinya, di mana terjadinya, dan bagaimana itu how-nya itu. Bagaimana kita terjadi atau bagaimana itu kita kalau menyeberanginya seperti apa. Nah, itu dari satu kata kita bisa membuat satu pembahasan tertentu. Ya, itu bisa sangat berkembang. Ya. Nah, ini yang akan rumus yang paling mudah untuk kita ini kan. As-sirat misalkan, ad-dallin juga kita bisa kembangkan. Apa sih maksudnya ad-dallin? Apakah orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi? Enggak. Ternyata ad-dallin itu adalah kita. Buat apa misal Allah menginikan kita harus membaca Al-Fatihah tiap hari 5 kali atau ya 10 kali lah minimal, dan kita diingatkan tentang ad-dallin. Kalau ad-dallin itu kita diingatkan kepada orang-orang Yahudi atau orang Nasrani, itu terlalu jauh. Padahal ad-dallin itu adalah berkaitan dengan diri kita. Mana ad-dallin itu, silahkan nanti juga rujuk yang video saya yang lain yang berkaitan dengan makna atau mufradat Al-Quran. Dan kemudian al-maghdub. Oke, itu kita akan ini kan pembahasan kita atau pembelajaran kita dengan model seperti itu, dengan menukil kepada buku-buku yang menjadi sumber bacaan kita. Nah, apa saja yang menjadi sumber bacaan kita? Itu ada tafsir namuneh. Tafsir namuneh itu sudah diterjemahkan menjadi tafsir al-amsal. Al-amsal fi tafsir Al-Quran. Ini ya, belum ada. Ya, Al-Amsal fi tafsir Al-Quran itu karya Syekh Makarim As-Syirazi, Damadilluh. Kemudian ada tafsir Nur, tafsir Syekh Muhsin Quraati, dan ini yang menjadi basis dari pembelajaran kita. Insya Allah metodenya itu sangat menarik buat saya. Ini memudahkan kita untuk mempelajari dan menginikan Al-Quran. Kemudian ada tafsir Al-Mizan Allamah Tabatabai yang sangat kaya dan sangat dalam, itu diakui oleh banyak mufassir. Kemudian tafsir-tafsir lainnya, nanti para mahasiswa bisa memperkaya sumber bacaannya dari berbagai tafsir, dan itu bisa kita kita bisa
padankan, kita bisa satukan, sehingga apa, kita memahami atau kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Kemudian latihan dan ujian. Nah, latihannya nanti kita akan buat sesuai dengan permintaan dari universitas. Cuma nanti saya berharap untuk ujian itu, misalkan tadi kita akan ini kan ayat yang sudah kita pelajari, nah tinggal dicari point of view dan dilengkapi dengan berbagai macam ini, sehingga bisa menjadi satu buku lah paling tidak di akhir itu, dan setiap orang bisa memiliki itu semua. Baik, itu mungkin yang menjadi kuliah kita pada awal yang perdana ini. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan, dan nanti kita akan mulai dengan untuk tafsir ini itu adalah surat Al-Munafikun, Al-Hujurat, dan Al-Jum'ah. Dan untuk kelas yang lain itu mulai dari Al-Fatihah, Al-Munafikun, Al-Hujurat, kemudian ada Al-Qadar, Al-Kausar, dan Al-Ikhlas. Nah, itu ayat-ayat yang akan menjadi pembahasan kita, dan itu mudah-mudahan memberikan bekal untuk kita semua. Baik, kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa disalurkan pada salurannya ya. Nanti di web ada saluran pertanyaan, silakan. Kalau nanti juga saya share nomor WA saya sehingga bisa saling melengkapi keilmuan kita. Terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.